Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot terus mengikuti pemusatan latihan bersama Ipswich Town. Klub promosi di Premier League 2024-2025 itu sudah menjalani sesi pramusim sejak sepekan terakhir. Elkan Bagot pun hadir dalam sesi latihan pramusim itu. Pemain yang lahir di Bangkok, Thailand, 21 tahun lalu itu tampak bersemangat mengikuti sesi latihan. Tentu saja dengan skuad Ipswich Town yang lain. Momen latihan pramusim itu diunggah di berbagai media sosial Ipswich Town. Elkan Bagot pun tampak dalam beberapa unggahan itu. Misalnya dalam video yang diunggah oleh Ipswich Town, dalam video itu, beberapa pemain Ipswich termasuk Elkan Bagot memberikan prediksi terhadap hasil laga semifinal Euro 2024 antara Timnas Inggris melawan Timnas Belanda. Elkan Bagot memang masih memiliki kontrak bersama Ipswich Town. Kontraknya bersama Tractor Boys baru akan berakhir pada Juni tahun depan. Elkan Bagot sebenarnya memiliki keuntungan. Bek muda itu berstatus sebagai pemain homegrown di Ipswich Town. Sebab, Bagot memulai karir di akademi pemain muda klub tersebut. Diketahui, Premier League memiliki aturan khusus mengenai pendaftaran pemain. Kontestan liga itu harus mendaftarkan pemain berstatus homegrown dengan jumlah tertentu. Update terkait lanjutan kasus Martin Paes di CAS, ternyata bisa saja selesai di bulan Agustus, jika PSSI bisa manfaatkan celah ini. PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia tentunya bisa menangani masalah yang menyangkut penjaga gawang naturalisasi tersebut. Ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga, dirinya mengatakan bahwa di CAS masih ada peluang. Jika masalah yang menyangkut pria kelahiran Nijmegen ini selesai di pengadilan arbitrase, maka akan sangat mudah bagi dirinya untuk jadi starter kesebelasan di Timnas Indonesia. Celah tersebut bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk dibawa menjadi berkas perkara atau bukti ke meja pengadilan arbitrase olahraga di CAS. Selain itu ada celah lain yaitu, di bulan Agustus hanya ada satu jadwal sidang saja. Jika usaha keras PSSI sudah sesuai prosedur, maka besar kemungkinan nama Paes bisa hadir di bulan Agustus. Celah lain yang bisa dimanfaatkan yaitu, status Martin Paes sebagai pemain urgensi, karena kiper FC Dallas ini sangat dibutuhkan kehadirannya oleh Timnas Indonesia pada putaran ketiga mendatang. Kehadiran Martin Paes memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda yang ditukangi oleh Shin Tae-yong. Terlebih lagi, Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang pastinya akan berhadapan dengan lawan-lawan yang berat. Penjaga gawang naturalisasi dengan postur 192 cm ini mampu diharapkan menjadi blokade yang baik dalam mengantisipasi serangan musuh. Semoga saja, kasus yang menyangkut Martin Paes di CAS bisa selesai. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun. Ia juga sempat 1 tahun memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 gol dengan koleksi 2 gol. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Calvin Verdonk jadi salah satu debutan menonjol bersama Timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen diturunkan saat Timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 11 Juni lalu. Berkat performa itu termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Melansir akun Instagram Arya Timas, Calvin Verdonk menempat urutan kedua dengan nilai pasaran 43,45 miliar. Harga Calvin Verdonk unggul jauh dari Yuta Nakayama, Milad Mohammadi, dan Jordan Bosch.
Sementara pemain naturalisasi Uni Emirat Arab, Eric masih jadi bek kiri termahal Asia. Pemain berusia 23 tahun memiliki harga pasaran 52,14 miliar. Di sisi lain, pertandingan perdana bagi Verdonk melawan Filipina lalu memang berjalan mulus. Bahkan sang pemain langsung gacor dan memberi kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Tak hanya itu, Calvin Verdonk juga langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Penampilan Daan Rots bersama FC Twente musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya banyak dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker house goal untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama ini penyelesaian akhir menjadi PR besar yang belum terpecahkan, meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmangoen maupun Rafael Struijk. Dan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC Twente ini cocok dengan kriteria penyerang idaman STI. Terlebih, statistik rekan setim Mace Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ole Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini, jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. PSSI dan Shin Tae-yong diduga kuat dengan melakukan silent operation untuk menaturalisasi Ole Romeni agar bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 round 3. Jika berhasil menaturalisasi pemain FC Utrecht, maka permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong diprediksi bakal meningkat drastis. Daya gedor ke gawang lawan juga akan semakin gencar dilakukan untuk meriah hasil maksimal di Piala Dunia 2026 round 3. Kita masih menunggu kabar kepastian dari striker FC Utrecht ini. Berusia 24 tahun Ole Romeni, apakah dia jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum ya? Karena saat ini, sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor terus, ujar Bung Ropan. Bung Ropan juga sudah berusaha mencari informasi mengenai Ole Romeni, namun pintu informasi tertutup rapat, termasuk mengkonfirmasi ke Sumarji. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong sedang membutuhkan striker murni house goal untuk membobol gawang lawan skuad Garuda untuk meriah hasil maksimal. Masyarakat dan netizen Indonesia juga sangat berharap Ole Romeni bisa segera dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 round 3 pada September 2024 mendatang. Ole Romeni sendiri sudah sangat terbuka dan mengaku siap bergabung dengan Timnas Indonesia jika tenaga dan kemampuannya mengolah kulit bundar dibutuhkan pelatih Shin Tae-yong dan Federasi PSSI. Bahkan kedua orang tuanya juga sudah memberikan dukungan bagi Ole Romeni jika bergabung dengan Timnas Indonesia demi membela Garuda di dada.